Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalia Sekano Salim, NIM 18041040031 dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membagikan sedikit ilmu pengetahuan yang saya miliki perihal tentang penelitian sastra. Saya akan menyampaikan 5 hal yang berkaitan dengan penelitian sastra. Yang pertama adalah pengertian penelitian sastra, yang kedua adalah perbedaan antara penelitian sastra dengan penelitian lainnya, yang ketiga ada metode, objek, sumber data, lalu ada teknik pengumpulan data pada penelitian sastra. Yang keempat akan ada pendekatan penelitian sastra. Dan yang kelima akan ada salah satu pendekatan penelitian sastra dan konsep penelitian sastra dan langkah-langkah kerja pendekatan penelitian sastra tersebut. Langsung saja, yang pertama ada pengertian penelitian sastra. Pengertian penelitian sastra itu sendiri adalah sebuah usaha mencari pengetahuan, pemberian makna dengan hati-hati dan kritis secara terus-menerus terhadap suatu masalah sastra. Dalam pengertian ini, penelitian sastra merupakan suatu disiplin ilmu yang memiliki objek kajian, pendekatan, dan metode yang jelas. Data yang harus dianalisis adalah sebuah data yang valid atau data yang sesuai dengan kenyataan. Mengapa demikian? Karena nantinya hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik oleh sang peneliti tersebut. Yang kedua adalah metode. Yang kedua adalah perbedaan antara penelitian sastra dengan penelitian lainnya. Perbedaan penelitian sastra dan penelitian lainnya terletak pada objek kajian atau fokus utama dalam penelitian tersebut. Bila penelitian sastra akan mengkaji tentang sastra seluk-beluk sastra, maka objeknya adalah sastra dan seluk-beluk sastra, pengajaran sastra dan lain sebagainya yang berkaitan dengan sastra. Dan penelitian lainnya, misal penelitian lainnya adalah penelitian bahasa, maka yang dikaji dalam bahasa adalah bahasa itu sendiri, bahasa yang dituliskan ataupun yang tidak dituliskan atau diucapkan. Yang ketiga adalah metode, data, sumber data, objek kajian, dan teknik pengambilan data. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian sastra ada 3, yaitu metode kualitatif, kuantitatif, dan terapan. Metode kualitatif itu adalah metode yang mengkaji berdasarkan teori yang ada dan biasanya itu berupa deskripsi. Teori-teori yang ada tersebut digunakan untuk mengkaji sebuah data yang telah dicari dari sumber data akan dianalisis menggunakan teori-teori tersebut atau landasan teori tersebut. Untuk penelitian kuantitatif itu lebih mengarah kepada angka yang akan dianalisis adalah angka-angka yang telah didapatkan dari sumber-sumber data yang telah ada. Nah, untuk penelitian terapan sendiri adalah sebuah metode penelitian yang dimana menghasilkan sebuah solusi yang dapat digunakan dalam kehidupan masyarakat. Jadi dari penelitian itu apa manfaat dari sebuah karya sastra tersebut, apakah ada pengaruhnya ataukah penelitian tersebut memberikan sebuah solusi atau tidak. Objek kajian adalah fokus dari penelitian. Misalnya seperti ini. Analisis unsur kejiwaan tokoh pada novel Hujan karya Terry Lie. Maka fokus penelitian atau objek kajiannya adalah unsur kejiwaan tersebut. Jadi unsur kejiwaan apa saja yang ada dalam novel tersebut, itu datanya. Sumber datanya adalah novel Hujan karya Terry Lie. Ini adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam
penelitian sastra ada dua, yaitu teknik survei dan teknik wawancara. Teknik survei adalah salah satu teknik di mana peneliti menyurvei beberapa orang dengan menyebarkan angket dan responden tersebut menjawab dengan sejujur-jujurnya sesuai kenyataan yang ada. Yang kedua adalah teknik wawancara. Teknik wawancara adalah salah satu teknik di mana peneliti mewawancari seorang responden dan peneliti memberikan sebuah pertanyaan atau beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh narasumber tersebut. Yang keempat adalah pendekatan. Pendekatan dalam penelitian sastra ada 10 pendekatan. Antara lain, satu pendekatan struktural, kedua pendekatan struktural genetik. Apa perbedaan dari pendekatan struktural dan struktural genetik? Pendekatan struktural lebih mengarah kepada menganalisis terhadap struktur batin dan struktur fisik yang terdapat dalam karya sastra. Bila pendekatan struktur genetik itu lebih ke pendekatannya hampir sama, yaitu seperti struktural, namun ditambahkan adalah sejarah yang melatar belakangi terbentuknya karya sastra tersebut. Yang ketiga ada pendekatan semiotika, keempat ada pendekatan respirasi sastra, yang kelima ada pendekatan stilistika, yang keenam ada pendekatan sosiologi sastra, yang ketujuh ada pendekatan antropologi sastra, yang kedelapan ada pendekatan psikologi sastra, yang ke-9 ada pendekatan feminis, dan yang ke-10 adalah pendekatan intelektual. Mungkin dari kalian bertanya-tanya, pendekatan feminis itu apa? Pendekatan feminis itu adalah salah satu pendekatan di mana fokus utama dalam analisis adalah tentang perjuangan wanita atau kesetaraan wanita dengan pria. Jadi peneliti akan mencari naskah, akan meneliti berdasarkan gerakan-gerakan wanita, misalnya wanita tangguh, wanita percaya diri, dan sebagainya. Yang kelima adalah konsep dan langkah-langkah kerja dari salah satu penelitian. Saya memilih pendekatan psikologi sastra. Untuk konsepnya dari pendekatan penelitian sastra adalah unsur kejiwaan tokoh atau unsur kejiwaan dari penulis atau pengarang dalam dalam menciptakan karya sastra itu sendiri. Jadi penelitian sastra dengan pendekatan psikologi sastra dapat diterapkan pada sastra yang seperti apa? Sastra yang mengandung unsur kejiwaan biasanya terdapat pada novel-novel percintaan atau novel-novel tentang pertentangan hidup, biasanya terdapat pertentangan seperti itu. Yang berikutnya adalah langkah kerja dari penelitian psikologi sastra adalah yang pertama, kita mencari dulu karya sastranya. Karya sastra itu dapat berupa puisi, cerpen, ataupun drama. Lalu setelah kita sudah mencari, yang kedua, kita menganalisis unsur yang terdapat dalam karya sastra tersebut. Yang ketiga, bahasa kiasan itu termasuk dalam penelitian terdapat dalam analisis pendekatan ini. Lalu yang berikutnya ada unsur kejiwaan dan unsur pengarang, itu juga dianalisis. Yang terakhir ada proses kreatif dalam selama kita menganalisis juga menjadi salah satu poin utama. Tidak terasa kita sudah di penghujung materi. Saya Awalia Skanung Salim meminta maaf bila selama memaparkan terdapat kekeliruan. Saya berterima kasih kepada yang menyaksikan. Saya juga mengucapkan selamat berpuasa, tetap sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.